अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। ये शहर की निशानियां तोड़ दो। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Suhag. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Ajay Devgan, Karisma Kapoor, Aruna Irani, Suresh Oberoi, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah dua sahabat yang bersatu untuk memecahkan kasus yang rumit. Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa pelaku terungkap dan diantaranya merupakan orang terdekat mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita janda bernama Asa. Saat Asa selesai berdoa, dia melihat sekelompok preman membuat kerusuhan. Asa menegur preman itu, namun dia malah ditantang oleh mereka, lalu mendapat kekerasan fisik. Tapi tak lama kemudian muncul seorang pria dan langsung menghajar para preman itu. Dia bernama Ajay, anak bujang satu-satunya Asa. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh seorang pria bernama Raj, anak orang kaya yang tinggal bersama pamannya yang bernama Goofy. Ajay dan Raj merupakan bestie dan mereka kuliah di kampus yang sama. Raj si playboy memiliki seorang kekasih bernama Madhu, dan Ajay si ganteng kalem memiliki kekasih bernama Pooja. Singkat cerita, Raj dan Ajay berhasil lulus kuliah. Suatu hari, Ajay pergi ke rumah Raj dan di sana paman Raj menawarkan pekerjaan kepada Ajay di Kanada. Goofy berkata, jika Ajay hanya perlu mengumpulkan persyaratan untuk membuat paspor. Goofy meminta akta kelahiran milik Ajay dan Ajay pun setuju. Ajay pun pulang ke rumahnya dan mencari akta kelahiran miliknya. Namun Asa datang dan menghentikan Ajay. Asa berkata jika dia akan mencarikannya untuk Ajay. Malam harinya Asa terlihat mengendap-endap dan mencari akta kelahiran milik Ajay. Namun saat akta itu berhasil ditemukan, Asa malah berniat menghancurkannya dan merobek akta itu. Ajay pun memperhatikan gerak-gerik Asa dan mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh ibunya itu. Ajay mencari kertas yang dirobek ibunya, dan setelah dikumpulkan, Ajay mengetahui sebuah fakta, jika nama Ajay bukanlah Ajay Sharma, melainkan Ajay Malhotra. अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। Di sana Ajay menjadi tahu jika ayahnya bernama Dr. Rafi Malhotra. Keesokan harinya, Ajay berpura-pura menanyakan akta kelahirannya kepada Asa. Di sana Asa berlaga mencari akta itu. Asa berkata jika dia lupa menyimpan berkas milik Ajay. Tiba-tiba, tetangganya datang untuk menitipkan kunci rumah kepada Asa karena dia hendak ke pasar. Dia berkata jika dia sedang berpuasa Karpacor, di mana puasa itu diperuntukkan wanita yang sudah menikah agar suaminya panjang umur. Dan mereka bisa berbuka puasa di malam hari saat bulan menampakkan dirinya. Di sana Asa mengambil kunci yang terjatuh. Ajay melihat ibunya masih memakai mangalsutra, tapi Asa berusaha menyembunyikannya. Setelah itu Raja datang. Dia membawa manisan dan memaksa Asa untuk memakannya. Tapi Asa menolak dan Ajay mengingat perkataan si tetangga tadi. Ajay kemudian menghampiri mereka dan berusaha memaksa ibunya untuk memakan manisan. Tapi ibunya malah marah-marah. Malam harinya terlihat Asa sedang menyiapkan persembahan. Tak lama kemudian Ajay datang dan terkejut melihat penampilan ibunya. Di sana, Asa memakai kain sari berwarna merah dan memakai tanda sindur di kepalanya, yang menandakan jika ibunya bukanlah seorang janda. Asa pun sangat terkejut melihat Ajay ada di sana. Ajay merasa dibohongi oleh ibunya dan melampiaskannya dengan mabuk di pinggir pantai. Raja pun datang dan memarahi Ajay.
तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? Raj membawa Ajay pulang. Raj meminta maaf kepada Asa dan berkata jika Ajay mabuk bersamanya. Namun Asa tak marah dan mengetahui penyebab Ajay seperti itu karena merasa kecewa kepadanya. Ajay yang mabuk lalu kehilangan kontrol dan berteriak kepada ibunya. Ajay bertanya mengapa ibunya berbohong jika Ajay masih mempunyai seorang ayah. Ajay menanyakan di mana ayahnya saat ini. Namun Asa marah dan menampar Ajay. Asa berkata jika Ajay tak usah tahu mengenai ayahnya. Ajay semakin kesal dan berkata jika dia adalah anak haram sehingga ibunya tak mau mengungkap siapa ayah kandungnya. Asa pun merasa tertekan dan berkata jika dia telah disumpah untuk tidak menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Namun karena Ajay memaksa, Asa pun mau bercerita. Asa merupakan istri dari seorang dokter penyakit dalam bernama Raffi Malhotra. Raffi bekerja di sebuah rumah sakit milik Rai Bahadur. Saat itu, pihak rumah sakit mengabarkan jika salah satu pasien Raffi telah meninggal dunia. Raffi pun bergegas ke rumah sakit. Raffi marah karena pasiennya dioperasi oleh dokter lain. Dokter yang bernama Jagdish berkata jika pasien Raffi mengidap usus buntu dan dioperasi oleh dokter Sinha. Raffi merasa ada yang janggal dan mengecek mayat pasiennya. Raffi pun melakukan otopsi dan menemukan fakta jika organ penting di dalam tubuh pasiennya telah hilang. Raffi pun mendatangi dokter Sinha dan meminta penjelasannya. Dokter Sinha pun mengaku jika dia mengambil organ tubuh milik anak itu untuk diperjualbelikan. Raffi murka dan mendatangi Rai Bahadur. Terlihat Rai Bahadur sedang bertransaksi organ tubuh bersama orang asing. Raffi tak terima jika pasien di sana mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Namun Rai Bahadur malah memojokkan Raffi dan melaporkannya kepada kepolisian. Rai Bahadur menjebak Raffi atas tuduhan malpraktek dan memperdagangkan organ tubuh manusia. Untuk itu, Raffi mendapat hukuman seumur hidup. Saat itu, Ajay masih sangat kecil. Raffi berkata kepada Asa untuk meninggalkan kota ini dan mengganti nama belakang Ajay, agar tak ada orang yang mengetahui asal-usulnya. Raffi tak mau jika Ajay mendapatkan masalah. Saat itu, Raffi menyumpah Asa untuk tidak mengungkit namanya dan menjadikan Asa seorang janda. Mendengar cerita ibunya, Ajay kini mengerti mengapa ibunya bersikap seperti ini. Dia pun berjanji akan membalas dendam kepada bebengok-bebengok itu. Scene pun berpindah. Suatu hari, Puja memperlihatkan foto Ajay kepada ayahnya. Puja berkata jika dia ingin menikah dengan Ajay. Di sisi lain, Asa mendatangi penjara dan menemui Raffi. Asa pun membawa Ajay untuk bertemu dengan Raffi. Namun, Raffi marah dan menegur Asa. Raffi bertanya mengapa Asa melanggar sumpah dan membongkar rahasianya kepada Ajay. Raffi pun mengusir Ajay dan Asa. Di sana, Ajay berkata jika dia sangat merindukan sekali ayahnya. Ajay menambahkan, meskipun Raffi tak mencintainya, namun Ajay sangat peduli kepadanya. Ajay berkata jika dia akan pergi dari sana, namun dia hanya meminta sebuah pelukan dari seorang ayah kepada anaknya. Ajay berkata jika dia akan mengupas tuntas kasus ayahnya dan menghukum para bajingan yang telah menjebak ayahnya. Setelah itu, Ajay dan Asa mendatangi kediaman Rai Bahadur. Di sana, Ajay memperkenalkan diri dan mengingatkan Rai Bahadur mengenai Dr. Raffi. Ajay mengancam akan membuka kembali kasus ayahnya dan menghukum orang-orang yang telah menjebaknya. Saat Ajay dan Asa pulang, mereka dihadang oleh anak buah Rai Bahadur. Mereka mengumumkan kepada warga mengenai identitas Ajay yang diketahui adalah anak dari seorang dokter jahat bernama Raffi. Ajay tak terima dan melawan mereka. Namun anak buah Rai Bahadur terlalu banyak yang membuat Ajay kalah dikeroyok oleh mereka semua. Tiba-tiba Raju muncul lalu membantu Ajay membabat habis anak buah Rai Bahadur. Setelah itu mereka kembali pulang. Raju merasa kesal karena Ajay dan Asa pergi tanpa Raj. Asa berkata jika dia tak ingin Raju terseret dalam masalah keluarganya.
Raj berkata jika dia sudah menganggap Asa sebagai ibunya dan dia akan membantu masalah keluarga Asa bersama-sama. Keesokan harinya, Raj membawa Ajay ke rumah ayahnya dan mengenalkannya. Tak disangka, ternyata ayah Raj adalah Dr. Sinha, orang yang terlibat dalam komplotan Rai Bahadur dan orang yang telah menjebak Raffi. Di sana, Ajay meminta bantuan Sinha untuk membantu kasus ayahnya. Sinha berkata jika dia tak tahu mengenai kasus ayahnya karena dia merupakan dokter baru yang bekerja di rumah sakit itu. Ajay pun menjelaskan kronologi ayahnya sampai dia dijebak dan dimasukkan ke penjara. Sinha pun berlagak terkejut dan berkata jika rumah sakit itu tak mungkin memperdagangkan organ tubuh manusia. Dan dia tak pernah mendengar masalah itu selama dia bekerja di sana. Ajay berkata jika dia akan mencari tahu kegiatan di rumah sakit itu. Ajay meminta tolong kepada Sinha untuk mendaftarkannya sebagai pasien di rumah sakit itu. Sinha pun tak ada pilihan lain dan menyetujui permintaan Ajay. Singkat cerita, Ajay terdaftar menjadi seorang pasien. Di sana, Ajay bersebelahan dengan pasien kecil bernama Gudu. Ajay pun diwawancarai oleh Gudu dan mempertanyakan penyakit yang diderita oleh Ajay. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Rai Bahadur datang. Di sana, Rai menjawab pertanyaan Gudu dan menjelaskan jika Ajay mengidap penyakit otak karena ada cacing yang bersarang di otaknya. Ajay pun menahan emosi agar tak membuat keributan. Rai berkata jika Ajay ingin tahu, dia akan mengetahui semuanya di esok hari. Di siang hari, ayah Puja mendatangi rumah sakit untuk melihat Ajay, sosok pria yang dikenalkan Puja kepadanya melalui foto. Tiku lalu menghampiri Ajay. Di sana, Ajay dan Raj menyangka jika Tiku merupakan salah satu komplotan Rai. Tiku menanyakan kesehatan Ajay dan menanyakan alasan Ajay berada di rumah sakit itu. Raj menjelaskan jika Ajay mengidap beberapa penyakit serius dan menular. Mendengar hal itu, Tiku syok dan mempertimbangkan mengenai kedekatan Puja bersama Ajay. Tiku lalu menghubungi Puja dan menceritakan mengenai penyakit Ajay. Tak lama kemudian, Puja dan Madu mendatangi rumah sakit. Di sana, Ajay baru menyadari jika Tiku adalah calon mertuanya. Ajay pun menjelaskan cerita yang sebenarnya kepada mereka. Tiku terkejut dan mendukung Ajay untuk mengupas tuntas kasus ayahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rai Bahadur memberikan sebutir obat kepada suster untuk Ajay dan Gudu. Rai yang cerdik mengetahui jika Ajay tak akan mungkin meminum obatnya. Rai pun memberikan obat penenang di dalam air minum Ajay. Dan benar saja, Ajay membuang obat itu dan hanya meminum airnya saja. Setelah Ajay meminum airnya, Ajay merasa ngantuk dan tertidur. Sementara itu, Gudu menunjukkan reaksi dan merasakan sakit di perutnya. Dokter Jagdish menghampiri Gudu dan mengambil tindakan operasi kepadanya. Ajay mencari tahu keberadaan Gudu dan melihat ibu Gudu sedang menangis. Dan ternyata Gudu telah tewas setelah mendapatkan tindakan operasi. Ajay pun teringat ucapan Rai yang berkata jika Ajay akan mengetahui semuanya di pagi hari. Ajay pun marah dan mencari keberadaan Rai. Ajay bertanya mengapa Rai membunuh Gudu. Rai menjelaskan jika Gudu dijadikan korban untuk menunjukkan kepada Ajay bahwa dialah dalang di balik bisnis ilegal itu. Ajay semakin penasaran dan mendatangi kamar mayat. Tak disangka, mayat para korban ditumpuk begitu saja. Ajay pun berusaha mencari tubuh Gudu dan menemukannya. Dia pun melihat sayatan di tubuh Gudu. Ajay berniat membawa Gudu, namun di sana anak buah Rai berjaga dan menghalangi Ajay. Beruntung, Ajay berhasil membawa tubuh Gudu dan membawanya ke rumah sakit lain untuk menjalani otopsi dengan membawa saksi dari kepolisian. Dokter di sana mengungkapkan jika beberapa organ tubuh Gudu telah hilang. Polisi pun bertindak dan menyuruh anggotanya untuk menangkap Dokter Jagdish. Di sana, Dokter Jagdish menceritakan semuanya, sehingga kepolisian menutup rumah sakit milik Rai Bahadur. Rai Bahadur tak terima dan mendatangi Tiku. Diketahui, Tiku bekerja di percetakan dan telah membuat berita mengenai rumah sakit Bahadur yang memperjualbelikan organ tubuh manusia. Di sana, Rai Bahadur mengancam Tiku jika dia akan membunuhnya.
Ancaman Rai telah direkam oleh Ajay dan Raj. Mereka pun mempunyai barang bukti baru untuk menyeret kasus Rai di pengadilan. Di sana, Ajay memberikan sebuah mainan kepada Rai dan berkata jika Rai perlu meluangkan waktu untuk bermain bersama anaknya sebelum besok pengadilan memutuskan hukuman untuknya. Rai merasa terancam dan berkonsultasi bersama Sinha. Di sana, Rai menyuruh Sinha untuk menghasut Raj dan membatalkan persidangannya. Sinha berkata jika Raj tak boleh terseret dalam masalah ini. Sinha pun memberikan solusi jika dia sendiri yang akan menghentikan persidangan itu dan melenyapkan barang bukti. Keesokan harinya, persidangan pun digelar. Dr. Jagdish digiring dan berencana akan menjadi saksi di pengadilan. Di sana, terlihat kehadiran Sinha bersama Raj dan Ajay. Bahkan, Rai Bahadur berada di sana. Saat Jagdish berjalan ke pengadilan, Sinha memberikan kode kepada seorang pria. Lalu pria itu menyerang Jagdish. Di saat Ajay dan Raj akan menghentikannya, Sinha segera memencet sesuatu. Tiba-tiba, pria itu meledak bersama Dr. Jagdish. Ajay merasa terpuruk karena salah satu bukti fisiknya telah lenyap. Di sana, Raj berkata, jika pengadilan memberikan penangguhan hukum selama 24 jam untuk Ajay bisa memberikan barang bukti yang kuat. Tak lama kemudian, Rai Bahadur datang dan mengembalikan mainan itu kepada Ajay. Rai berkata jika Ajay akan kalah dan perlu meluangkan waktu untuk bermain sebelum dibuat tewas. Setelah itu, Ajay menemui ibunya dan mengakui kekalahannya. Ajay mengamuk dan mengacak-ngacak persembahan milik ibunya. Asa kesal, lalu tersengaja mendorong Ajay ke arah lemari. Tiba-tiba, sebuah foto terjatuh. Ajay melihat foto itu dan menemukan sebuah fakta. Jika ternyata ayah Raj sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Ajay kini tahu jika Sinha telah berbohong dan Sinha terlibat sebagai komplotan Rai Bahadur. Ajay lalu memanggil Raj untuk bertemu. Di sana, Ajay menjelaskan semuanya. Namun Raj marah dan tak terima jika ayahnya dituduh terlibat dalam masalah ini. Raj menghajar Ajay dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Ajay pun menunjukkan foto yang dia temukan. Raj terkejut setengah mati dan tak pernah menyangka jika ayahnya telah berbohong. Raj meminta maaf kepada Ajay dan berjanji jika dia akan meminta klarifikasi dari ayahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil datang, lalu mendorodot mereka. Ajay terkena tembakan dan langsung diselamatkan oleh Raj. Dalam perjalanan, Ajay merasa kehausan dan meminta minum. Raj pun berusaha mencarikan minum untuk Raj. Namun tiba-tiba Sinha datang dan membawa Ajay pergi. Raj mengetahui jika mobil itu milik ayahnya dan langsung menyusulnya. Saat itu, Sinha membawa Ajay ke rumah sakit dan berniat membedahnya. Namun Raj datang menghentikannya. Raj memohon agar ayahnya tak berbuat macam-macam kepada Ajay. Raj berkata jika dia ingin menggantikan Ajay sebagai korban. Namun Sinha menolaknya. Lalu Raj mengancam ayahnya untuk mengobati Ajay sesuai prosedur. Jika tidak, maka Raj akan bunuh diri. Sinha pun setuju dan mengeluarkan peluru dari tubuh Ajay. Tiba-tiba, Rai Bahadur menghubungi Sinha. Rai mengetahui jika Sinha sedang mengobati Ajay. Rai mengancam jika Sinha tidak membedah Ajay, maka nyawa Raj akan menjadi taruhannya. Beberapa anak buah Rai menghimpit Raj dan menunggu kepastian dari Sinha. Tak lama kemudian, Sinha keluar dan melempar tubuh Ajay. Raj marah dan mengetahui jika ayahnya telah membunuh Ajay. Di sana anak buah Rai menodong Sinha dan Raj. Mereka berkata jika Sinha dan Raj harus mati. Sinha melempar gergaji besi itu dan ternyata Ajay masih hidup lalu menggergaji anak buah Rai. Ternyata mereka melakukan sandiwara untuk menjebak anak buah Rai. Mereka pun pergi menyelamatkan diri dan bersembunyi di parkiran rumah sakit. Ketegangan pun terjadi. Dodor-dodoran tak bisa terhindarkan. Mereka melakukan strategi dan kabur mengendarai ambulan. Namun dalam pelarian, Sinha tertembak dan mengalami luka yang cukup serius. Sinha berkata jika dia tak akan bisa bertahan. Di sana, Sinha memberikan pernyataan tertulis untuk menyeret Rai ke persidangan.
Tapi belum saja pernyataannya selesai, Sinha malah tewas. Singkat cerita, persidangan kembali digelar. Pengacara pembela Rai meminta hakim untuk menutup kasus ini karena Ajay tak kunjung datang sampai saat ini. Dia meyakinkan kalau kliennya tak bersalah. Hakim pun berkata, jika waktu yang telah diberikan kepada Ajay sudah habis dan persidangan akan ditutup. Namun tiba-tiba Ajay dan Raj datang. Mereka membuat strategi dengan membawa jenazah Sinha. Mereka membuat Sinha berjalan seolah-olah dia masih hidup. Malah Raj menggerakkan kepala ayahnya menggunakan tangannya yang membuatnya menoleh ke arah Rai Bahadur. Lalu mereka berkata, jika sekarang Sinha dalam kondisi tertekan dan tak bisa berbicara. Di sana, jaksa penuntut memberikan beberapa pertanyaan yang menyudutkan Rai Bahadur. Lagi-lagi, Raj menggerakkan kepala Sinha, seolah-olah Sinha mengangguk. Jaksa lalu memberikan pertanyaan terakhir kepada Sinha. Jaksa bertanya, siapa dalang di balik bisnis perdagangan organ tubuh manusia itu? Dengan bantuan Raj dan Ajay, Sinha pun mendekat ke arah Rai, dan Raj memasukkan tangannya ke jas Sinha untuk menunjuk Rai Bahadur. Saat itu, Rai panik, lalu menembak Sinha. Dalam situasi itu, orang menyangka jika Rai telah membunuh Sinha. Rai kabur dari pengadilan untuk menyelamatkan diri. Namun Raj dan Ajay mengejarnya dan menghadangnya. Raj dan Ajay menggelantungkan tubuh Rai di atas gedung. Di sana, Rai memohon ampun dan ingin diselamatkan. Polisi pun datang dan berkata jika Ajay tak boleh main hakim sendiri. Namun Ajay ingin merasa puas dan mengajak Raj untuk melepaskan pegangan Rai. Setelah itu, mereka melepaskan Rai, dan Rai pun terjun bebas jatuh ke bawah. Beberapa warga yang greget ikut menghakimi dan mengeroyok Rai hingga modiar. Akhirnya, Dr. Raffi dibebaskan dan terbukti tak bersalah. Bahkan, kisah cinta Raj dan Ajay mendapat restu dari orang tua masing-masing, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Suhag. Like jika suka ya, bye-bye!